Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat gas bocor, toko dan rumah warga ludes terbakar. Hilang 2 hari, ibu rumah tangga di Pandeglang tewas dalam sumur. Ratusan mahasiswa unjuk rasa pelantikan gubernur dan wakil gubernur Banten. Delapan toko, rumah dan kontrakan di Jalan Beringin, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang ludes terbakar. Asap pekat membumbung tinggi keluar dari ruko yang terbakar. Api dengan cepat membesar karena tiupan angin yang kencang dan banyak barang-barang yang mudah terbakar. Warga yang panik berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak semakin membesar dan merembet ke bangunan lain. Namun warga kesulitan memadamkan api sehingga api dengan cepat membesar. Puluhan personil pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas melakukan proses pemadaman lebih dari 2 jam. Menurut sejumlah saksi mata, api pertama kali terlihat di salah satu toko yang menjual tahu susu. Diduga LPG untuk memasak bocor sehingga menyebabkan kebakaran. Bahkan akibat kebakaran ini, 2 karyawan toko mengalami luka bakar. Ruko, terutama 8 ruko yang terdampak 4, yang terbakar 4. Kontrakan 2. Dugaan sementara Bang, terjadi kebakaran ini? Terjadi kebakaran dari percikan gas minyak. Itu saat aktivitas atau gimana Bang sebelum? Lagi mau aktivitas ya, jadi ini goreng tahu ya, tahu susu itu. Ada korban Bang? Ada 2 korban, cuman memang luka ringan, minimal 5% lah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Sementara untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran, masih dalam penyelidikan kepolisian Polsek Karawaci Polres Metro Tangerang Kota. Ariel Meranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Bareskrim Polri telah menetapkan Kades Kohod Arsin sebagai tersangka terkait dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan di Pagar Laut Utara Tangerang. Sejak adanya penetapan tersebut, aktivitas kantor Desa Kohod di Jalan Raya Kalibaru, Paku Haji, Kabupaten Tangerang tetap beroperasi normal dan melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sejumlah perangkat desa seperti biasa melayani kebutuhan masyarakat seperti pengurusan surat-surat pengantar atau meminta tanda tangan dan stempel dari pihak desa. Sebelumnya Kades Kohod Arsin mengaku jika dirinya juga sebagai korban dari pihak ketiga akibat kurang menguasai administrasi di desanya. Kalau untuk kantor desa, kita kan sebagai pelayanan selalu standby, buka jam 8 sampai jam 4 sore. Ya memang itu tugas kami sebagai pelayanan. Kita di desa ini selalu ketika ada masyarakat yang perlu, kita selalu tangani. Itu tugas saya, membantu masyarakat. Itu berarti artinya tetap beroperasi ya Pak? Kalau untuk desa beroperasi itu dari mulai hari Senin ya. Hari Senin sampai hari Sabtu setengah hari. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Arsin juga diketahui jarang terlihat di kantornya. Ariel Meranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Belasan kali mencuri, seorang wanita di Tangerang Selatan akhirnya ditangkap polisi. Saat ditangkap, pelaku bernama Siti Wastuni, umur 45 tahun, berupaya mengelak dari pertanyaan Polsek Pamulang yang memergokinya saat beraksi di Jalan Siliwangi, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Dirinya pun pasrah saat anggota yang menggeledah menemukan sejumlah alat congkel, beberapa kunci letter T yang biasanya digunakan dalam aksi kejahatannya. Penangkapan pelaku berawal dari adanya laporan masyarakat terkait aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita. Polisi mendapati ciri-ciri wanita yang diselidiki berada di depan ruko. Tak mau kehilangan sasaran, polisi menyergap dan menggeledahnya.
Dari hasil keterangan sementara, pelaku mengaku telah beraksi pada 15 lokasi di Tangerang Selatan dan sudah 3 bulan menjalankan aksinya. Biasanya pelaku dibantu oleh rekannya, namun berhasil kabur saat akan ditangkap. Pelaku mengaku hasil kejahatan dipakai oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai pengobatan suaminya yang sedang sakit. Saat itu anggota mencurigai perempuan yang diduga mirip dengan yang kita maksud. Kita melakukan penggeledahan, lalu saat itu mengaku mau ke pasar. Kecurigaan kita makin, saat mendekat kecurigaan kita makin terhadap ibu itu karena kemiripan wajah yang terekam di CCTV yang beredar. Akhirnya kita perdalam pemeriksaan, tentunya dengan prosedur-prosedur yang ada. Kita lakukan penggeledahan dan ada padanya berupa yang didapat pada saat itu adalah alat congkel seperti letter T. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.